Baru-baru ini, dari Sabang sampai Merauke, masyarakat Indonesia telah menyaksikan perjuangan Gracia Poli dan Apriani yang membuat kita terkagum-kagum akan permainan ganda putri Indonesia di Olimpiade beberapa hari yang lalu di Tokyo. Seluruh masyarakat Indonesia memberikan dukungan melalui doa. Dengan kesungguhan, perjuangan, tekad untuk menang, serta doa seluruh masyarakat Indonesia, Apriani dan Gracia Poli berhasil meraih medali emas dan sederet hadiah lainnya yang sangat wow jumlahnya. That's out. And they've done it. The Chinese pair are challenging. This is crucial. It's why. Unseeded pair to win Olympic gold in the women's doubles. The first players from Indonesia to win any medal in the women's doubles discipline. And now players from Indonesia. Namun siapa sangka ada yang merasa kecewa akan capaian Apriani di Olimpiade Tokyo, dilansir dari Babe Media Kendari. Sofyan Mansur sebagai pelatih awal Apriani merasa terlupakan di saat Apriani menaiki podium di ajang bergensi yaitu Olimpiade Tokyo. Sebelum berangkat ke kota metropolitan, Apriani dilatih dan dibentuk pertama kali oleh pelatih Sofyan Mansur. Menurut Sofyan, Apriani mengenal olahraga bulu tangkis di Kabupaten Konawe. Dialah orang yang paling pertama kali melatih Apriani. Setelah sukses, Apriani dan pemerintah melupakan saya. Padahal saya lah orang pertama kali melatih Apriani bulu tangkis hingga sukses seperti ini. Keluh Sofyan Selasa 10 Agustus 2021 dilansir melalui media Babe Kendari. Sofyan juga mengatakan pada tahun 2007 ia meninggalkan pekerjaannya di PT Masa Indah Makassar cabang Kendari agar melatih Apriani dan kawan-kawan. Saya diminta membina sekaligus melatih anak-anak bulu tangkis di Konawe, yang secara kebetulan saat itu tahun 2007 yang lalu bertepatan dengan Porda Kabupaten Muna. Sofyan menceritakan awal dirinya dipanggil pengurus Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI cabang Konawe untuk melatih anak-anak yang akan melakukan latihan bulu tangkis di Konawe. Saya dipanggil Pak Nasir, mantan Kadis Kehutanan, yang juga Ketua PBSI Konawe, Ujun Lasandra, untuk melatih Apriani dan teman-temannya di Konawe, ujarnya. Sofyan mengatakan melalui tawaran itulah yang notabene ia sudah merindukan olahraga kesayangannya sehingga Sofyan menerima tawaran pengurus PBSI Konawe. Kebetulan juga saya sudah rindu olahraga bulu tangkis, maka saya terima dan melatih untuk persiapan Porda di Kota Raha pada tahun 2007. Ungkap pria kelahiran Makassar 6 Agustus 1973 kepada mediakendari.com. Lebih lanjut, Sofyan dengan tawaran gaji 1,5 juta per bulannya yang hanya berjalan selama 5-6 bulan. Kemudian aktivitas latihan dihentikan, termasuk gajinya ikut dihentikan. Karena berhentinya aktivitas, kemudian saya meminta iuran pada anak-anak yang masih berlatih bulu tangkis sebesar 50.000 per orang setiap bulannya, jelas Sofyan. Lebih jauh, Sofyan menerangkan, alhasil untuk putra yang mengikuti Porda di Raha Kabupaten Muna yaitu Robin, Ardian, Rahi, Iki, Asdan, dan Nendi. Dan untuk putri, Aiya, Yanti, dan Putri. Di Porda Muna, mereka memperoleh juara 3, sementara Apriani Rahayu ikut sebagai penonton karena dia masih duduk di bangku SD, ujar Sofyan. Usai Porda, kata Sofyan, ia kembali membina anak-anak di GOR setiap sorenya. Saya terus melatih anak-anak, termasuk Apriani Rahayu. Apriani Rahayu memang pada saat itu memiliki bakat. Suatu ketika dirinya mengirim Apriani Rahayu bertanding bulu tangkis di Makassar dan alhasil Apriani meraih juara. Pada saat mengikuti kejuaraan, Apriani tinggal di rumah saya di Makassar. Puji Tuhan, pada saat kejuaraan itu, Apriani memperoleh juara 3, ungkap Sofyan kepada media Babe Kendari. Selanjutnya, Sofyan menjelaskan setelah kejuaraan itu, dirinya kembali melatih Apriani bersama dengan seniornya di GOR Konawe. Sofyan dibantu oleh asistennya bernama Iwan.
Memang Apriani memiliki bakat dan saingannya pada saat itu bernama Isra dari PB Indrajaya. Lebih lanjut, Sopyan menjelaskan bahwa Apriani dan Isra sering bertemu di final, dan seiring bertambahnya waktu pada saat Porda 2011 di Konawe Selatan, Kabupaten Konawe, anak-anak binaannya pun diikut sertakan termasuk Apriani Rahayu. Apriani pada saat itu duduk di SMP dan pordanya memang di Konawe Selatan, tapi tempat pertandingan di kota Kendari. Pada saat itu Apriani Rahayu keluar sebagai pemain tunggal putri dan ganda putri bersama pasangannya Yuli. Dari kelas perorangan dan ganda putri, Apriani mendapat medali emas. Sementara senior Apriani lainnya mendapat medali perunggu. Jadi total medali keseluruhan di Porda Konawe Selatan pada saat itu sebanyak 7, ungkap Sopyan. Sopyan menjelaskan pula bahwa bermula dari Porda Konawe Selatan, pengurus memberikan arahan untuk menjaga dan terus membina Apriani. Apriani mengawali karir dan keberhasilannya di Konawe Selatan karena sebagai pendatang baru di dunia bulu tangkis, Apriani berhasil meraih medali emas. Setelah itu, Sopyan mengatakan bahwa dirinya tidak tahu menahu Apriani kala itu diantar ke Bandara Haluleo untuk mengikuti pembinaan di Jakarta. Pada saat itu, saya dan Apriani sering komunikasi, cuma yang saya sayangkan, nama saya tidak disebut oleh Apriani Rahayu setelah meraih prestasi medali emas di Olimpiade Tokyo 2021, cetus Sopyan dengan nada kecewa. Dia menambahkan, kalaupun informasi yang dia sampaikan ini tidak benar, bisa mencari kebenaran pada senior Apriani. Dan saya pernah dijanjikan menjadi PNS. Saya pernah ikut SKB. Hingga sampai sekarang ini saya masih jadi honorer di salah satu rumah sakit di Konawe, ucapnya. Itulah keluh kesah Sopyan Mansur. Bagaimanapun kekecewaannya, beliau tetap merasa bangga atas medali emas yang diraih Apriani karena Sopyan merasa turut andil dalam keberhasilan Apriani. Sembari menutup perbincangan mengenang perjuangan, kegigihan, dan kesabarannya dalam melatih Apriani. What you know about rolling down in the deep when your brain goes